Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya ingin bertanya pada Ustaz Somad. Kan saya dari luar kota, kayak pengen tahu bagaimana baiknya untuk sholat jamaah atau sholat qashar itu aturan-aturannya atau bagaimananya gitu Ustaz. Mohon izin. Kalau musafir, Mas Sultan Jorgi, musafir itu jarak qasornya dua mazhab. Yang pertama mengatakan 82 km. Tapi kalau buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili 89 km. Kalau susah ngingatnya 82, 89, 89, 82 gabungkan aja 90. Ingat Wali Songo siji loro telu papat lima sampai tua lu Songo 10 90. Jadi 90 km. Saya pakai yang itu yang paling banyak 90. Jadi dari Jakarta ke Medan itu sudah bisa qashar. Jadi qashar sholat zuhurnya jadi 2, asarnya jadi 2, isaknya jadi 2, maghribnya enggak 1,5. Maghrib tetap 3, subuh tetap 2. Lalu kemudian dijamak. Makanya tadi sholat maghribnya jamak, qashar, jamak, takdim. Maghrib 1, isya tarik ke zuhur. Saya sholat isya 2 rakaat, jamak, qashar, jamak, takdim lillahi ta'ala. Usolli fardal isya'i raka'ataini qasran majmu'an ilahil maghribi jam'an taqdiman. Panjang kali usollinya 2 meter. Dibaca ujung hilang pangkal, dibaca pangkal hilang ujung. Makanya saya selalu mengajar itu tidak ribet, tidak jelimet, tidak payah. Saya sholat isya 2 rakaat jamak qashar dengan maghrib jamak taqdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sah. Daripada mau dipasang itu Allah. Tak jadi-jadi takbir. Sampai imam mau ruku baru jadi. Saya sholat isya 2 rakaat jamak qashar jamak takdim dengan maghrib kan Allah Ta'ala. Makmum. Allahu Akbar. Sah. Karena niat sudah cukup. Nah, itu tentang qashar. Adapun jamak enggak pakai qashar. Sholat maghrib dengan isya, isyanya tetap 4. Ditarik ke zuhur, ditarik ke maghrib, namanya jamak takdim, enggak pakai qashar. Sholat zuhur dengan asar, zuhurnya ditarik ke asar, atau asarnya ditarik ke zuhur, enggak pakai qashar. Qashar itu artinya dikurangi rakaatnya. Ini tetap, maka tidak perlu pakai musafir. Enggak ada pakai kilometer-kilometer yang namanya jamak itu. Yang pakai kilometer-kilometer itu qashar. Sedangkan jamak itu nggak pakai kilometer-kilometer. Yang penting dia darurat tingkat tinggi, amat sangat ribet, jelimet, sulit, payah. Apalagi di atas itu difficult. Entah apa lagi lah. Ah, itu baru contohnya dokter COVID. Pakai baju astronot. Baju itu sekali pakai habis itu dibuang, dibakar. Karena banyak virus-virus di situ. Dipakai bajunya jam 11. Dibuka jam 5. Tutup semuanya. Maka saat itu dia jamak saja, nggak pakai qashar. Dan tidak perlu ada safar musafir. Tak perlu musafir mau 20 kilo, mau 30 kilo, 40 kilo. Dia tidak ada musafir, hanya dari rumah ke rumah sakit saja. Maka dia, karena darurat tingkat tinggi, maka dia pakai jam 11, masuk ke ruang COVID, dia keluar jam 5, dia ganti mandi bersih, dia jamak saja nggak pakai qashar, nanti jamak takhir. Jamak takhir boleh asarnya dulu atau zuhurnya dulu. Kalau jamak takdim, mesti zuhurnya dulu baru asar. Kalau jamak takhir, boleh asar dulu baru zuhur atau zuhur dulu baru asar. Yang zuhur dulu baru asar menghormati waktu karena lebih dulu zuhur baru asar. Yang pakai asar dulu karena menghormati pelaksanaan zuhur itu di waktu asar. Siapa lagi yang boleh? Dokter operasi. Dokter spesialis operasi, sedang operasi jantung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata dia, mohon maaf perawat, sholat pada waktunya. Mati kawan. Maka pada saat itu darurat tingkat tinggi, dia boleh. Tapi saya masalah ini tak semena-mena menyampaikan. Karena takut nanti jamaah ini dikit-dikit jamak, dikit-dikit jamak. Banyak sekarang orang tidak terlalu darurat jamak. Pengantin duduk di pelaminan, kau tak sholat asar? Jamak. Enak aja. Oleh sebab itu bukan asal-asal jamak nih. Banyak ini orang-orang di kantor,
rapat sedikit, kok tak sholat? Jamak. Mana bisa? Jadi agama ini mudah, tapi jangan dipermudah. Yassiru, permudah. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan engkau buat orang lari dari agama. Nah, jadi tentang masalah qasar, syaratnya mutlak harus ada musafir. Tapi tentang jamak, tak pakai musafir, tapi syaratnya darurat, amat sangat, tingkat tinggi, ribet, jelimet, susah, payah. Saya kasih contoh 2 sampel, dokter spesialis dan dokter COVID. Demikian. Jadi kalau syuting enggak? Hah? Kalau syuting tidak. Oh, syuting nggak bisa. Izin. Mohon maaf Pak Saudara segala macam. Kita sholat dulu. Ajak dulu sholat. Habis itu baru kita lanjutkan. Ya, nanti sikit-sikit tak sholat. Syuting. Syuting nih ribet nih jadi. Wallahu a'lam bishawab. Untuk. Oh, itu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Guru yang sangat kami muliakan dan kami sangat hormati, dan sebagai hadiah buat kami, Ustadz hadir di sini memberikan tausiah pada kami semua. Semoga pertemuan kita ini pertemuan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz tadi mungkin sudah ditanya sama abang saya Sultan Jorgi mengenai tadi ketentuan jamak. Jadi Ustadz, kalau dari Medan kemari itu kan hampir 40 kilo lebih. Jadi itu apa harus berlaku sekali jalan atau 2 kali jalan? Kalau bolak-balik dia kan udah 80 hampir 89 Ustadz. Enggak, biar kita nggak ragu-ragu gitu loh Ustadz. Satu. Kemudian kan yang kalau kita lagi Jumat nih Ustadz, bagaimana? Kemudian tadi Ustadz juga bilang jamak itu yang nggak pakai qasar tingkat tinggi. Kalau kita ngejar atau rombongan macet, itu gimana Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ilmu tentang ini tak disebut ilmu, tapi disebut dengan fikih. Fikih itu artinya pemahaman yang mendalam. Nah, Nabi pun mendoakan, Allahumma faqihhu, faqih, dalamkan ilmu agamanya. Begitu juga tentang tadi, apakah 82 km atau 89 atau 90 itu sekali lalu atau boleh? Maka sekali jalan dari tempat iqamah mukim ke tempat hadaf ghayah tujuan, sekali jalan 82 atau 89 atau 90 km. Karena kalau boleh bolak-balik, saya dari Sungai Cikambing ke Simpang Limun, saya buat bolak-balik. Tuh. Nah, maka dia sekali jalan, sekali lalu. Apakah karena sudah naik mobil maka gugur jamak qasar? Karena ada juga sebagian orang, itu kan dulu naik onta, sekarang kan sudah naik mobil pribadi pula lagi, nggak ada tuh jamak-jamak. Maka yang menjadi ilat sebabnya itu adalah musafirnya, bukan kendaraannya. Walaupun naik buruk, walaupun naik pesawat Apollo, maka tetap tidak gugur keringanan jamak qasar. Nah itu, jadi jangan nanti kau nggak, aku nggak mau jamak qasar tuh, aku pakai mobil sendiri kok. Nabi dulu kan sebenarnya susah naik onta. Nantilah kalau kita naik onta baru jamak qasar. Nah, karena ilatnya di situ sebabnya adalah bukan kendaraannya, tapi yang dipakai adalah ada musafirnya. Jadi kita pakai keringanan ini, karena keringanan ini rukhsah, namanya dispensasi dari Allah. Allah suka kalau orang itu menerima hadiah. Nah, ini ku kasih hadiah, aku tak mau menerima hadiah. Murka Allah. Pakailah hadiah itu, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tadi Ustadz memberikan contoh boleh jamak nggak pakai qasar, tapi ribet, sulit, jelimet, dokter operasi dengan COVID, dokter perawat COVID. Bagaimana kalau kami rombongan macet Pak Ustadz? Di Jakarta, di DKI. Maka ketika kita kerja, lalu kemudian di Jakarta itu azan maghribnya jam 5.45, 5.40, 5.47. Keluar kantor jam 5.30, 15 menit lagi azan maghrib. Tunggu azan maghrib. Jadi kita bisa prediksi, kita udah tahu ini kalau kita keluar juga pasti terjebak macet. Maka ingat, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatimu.
Ini belum terjadi, kita sudah tahu. Maka kita tunggu dulu 15 menit, entah baca Quran, entah berzikir, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, jadi jalan, tak ada beban. Baru nanti kemudian sampai di rumah, kita tinggal sholat Isya. Ini biasa, saya kasih contoh kasus Jakarta karena macet di Jakarta. Nah, bagaimana dengan di Medan? Begitu juga kalau bisa kita prediksi. Tapi terjadi kasuistik. Kasuistik itu artinya bukan rutin. Tak terduga. Unpredictable, kata orang Tapanuli Selatan. Lalu kemudian dalam suatu perjalanan, keluar dari kantor itu rombongan jam 4, tiba-tiba adalah macet, listrik tumbang, angin puting beliung, tak apa-apalah namanya, tiba-tiba tak dapat. Maka pada saat itu waktu Isya baru sampai, maka dia jamak takhir. Artinya setelah terjadi, bukan sebelum. Salat maghribnya tak terelakkan di jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau keluar tak bisa, tak mungkin mobil ditinggal. Bukan macam dulu, onta bisa ditinggal. Mobil ini tak ditinggal aja dilarikan orang. Apalagi ditinggal. Maka setelah sampai ke tujuan dia jamak takhir, tidak pakai qashar kalau tak cukup kilometernya tadi. Dia jamak takhir, tapi setelah terjadi, bukan sebelum terjadi. Karena sebelum terjadi itu mengambil kemudahan, tatabung rukhas, ngambil enak-enaknya aja, ngambil mudah-mudahnya aja. Nah, ini tentang masalah. Saya termasuk kalau masalah hukum saya agak ketat. Kalau masalah sosial, masalah interaksi, masalah muamalah, saya pilih yang longgar. Karena saya tak ingin jamaah memudah-mudahkan. Nah, karena itu saya bisa dapat dosa jariahnya. Nanti pas di akhirat tanya, kenapa kau mudah-mudahkan? Gitu dulu ku terima dari Ustaz Somad. Saya juga yang kena. Udahlah pahala tak ada, dapat pula dosa bertumpuk-tumpuk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Wallahu a'lam. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Masalah jarak tadi Ustaz. Ketika jarak boleh mengqashar itu setelah 90 kilo ya Ustaz ya. Apakah kita mesti 90 kilo kita lalui boleh mengqashar atau hanya bertujuan perjalanan itu 90 kilo namun di perjalanan sudah boleh mengqashar gitu Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, masalah imam cabut tadi Ustaz karena batal. Ada nggak Ustaz kalimat atau ucapan yang disebutkan oleh imam untuk mengisyaratkan bahwa dia memang sudah batal kepada makmum Ustaz? Itu aja Ustaz. Dua pertanyaan. Kalau dia mau pergi dari Medan ke Tebing Tinggi. Medan ke Tebing Tinggi berapa kilo? Belum sampai. 80. Oke, kalau gitu kita tambah sedikit, kisaran. Dari Medan mau kisaran 160 km. Apakah setelah Tebing Tinggi baru boleh dia jamak qashar? Atau begitu keluar dari Medan baru boleh? Atau waktu masih di Medan sudah boleh? Karena tujuan dia ke kisaran. Maka dia baru boleh jamak qashar itu setelah melewati surul balad. Sur itu artinya tembok. Tembok kota. Jadi zaman dulu setiap kota itu ada temboknya. Maka kota ini ditembok keliling untuk menjaga supaya musuh tak masuk. Tonton film Sparta. Jadi ada tembok keliling. Jadi kota Madinah itu ada temboknya. Kota Makkah itu ada batas kota, ada tembok. Anda memasuki kota haram. Maka ditunjukkan oleh guide. Bapak Ibu sekalian coba tengok di dinding, di tepi jalan ada benteng, tembok. Ini kita memasuki kota Makkah. Kita baru boleh jamak qashar itu setelah keluar tembok kota. Nah, jadi perbatasan. Jadi kota Medan, tak bisa kita di rumah, dalam rumah sholat. Enggak. Lalui dulu. Setelah itu lewat tembok itu, mampir ke pom bensin, sholat di masjid, barulah dia jamak qashar. Walaupun belum sampai di kisaran. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua. Allahu Akbar, datang serangan Amerika sama Israel. Oh, bunyi dari dalam. Tak tertahankan lagi. Apa ucapan kepada imam di belakang, imam pengganti itu? Apa dia bilang? Majulah kau, tak tahanku lagi udah. Apa yang mesti diucapkan itu? Tak ada diucapkan apa-apa. Maka apakah kita ucapkan salam waktu berdiri? Assalamualaikum warahmatullah. Tidak. Karena tidak ada salam kecuali dengan tasyahud. Orang berdiri, tak ada tasyahud. Gimana mau salam? Maka dia melangkah saja, dia pergi. Pak Ustaz, langkahnya ke kiri atau ke kanan? Tengoklah mana pintu.
Kenapa kau mau nengok ke kanan, masjid itu pintunya ke kiri? Itulah makanya kalau orang bangun masjid itu dia mesti paham fikih. Nah, itu dibuatnya situ pintu supaya bisa keluar. Begitu juga kalau ada ustaz tamu duduk dia di situ dulu supaya tidak melewati bahu jamaah khotib Jumat imam. Nah, dibuatkan. Barulah kemudian dia keluar. Keluar di situ dia keluar, barulah makmum di belakang maju. Itu menunjukkan orang sholat itu matanya terbuka apa tertutup? Terbuka. Kalau tertutup mana tahu imam udah hilang? Kenapa tak bunyi? Tengok rupanya imam udah tak ada. Ustaz, kalau sholat itu mata terbuka apa tertutup? Uqtulul aswadaini fi sholah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Dua yang hitam itu maksudnya al-su'ban, ular, al-akrab, kalajengking. Allahu Akbar. Tiba-tiba datang ular piton di depan. Itu menunjukkan sholat itu mata terbuka. Nampak ular itu sampai sini. Kalau kau tutup kan? Tiba-tiba terbuka anaconda. Dua. Hadis yang kedua. Ketika Nabi sedang sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Waktu itu Masjid Nabawi belum ada semennya. Belum ada karpetnya. Nabi membuka sendalnya. Waktu itu Nabi sholat pakai sendal. Dibuka Nabi sendalnya. Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nabi ditengok berserak-serak sendal di belakang. Rupanya makmum yang ada di belakang itu membuka sendal semua. Kata Nabi, kenapa kalian buka sendal? Kenapa kalian buka sendal? Karena aku tengok kau tadi buka sendal ya Rasulullah. Maka aku buka pula sendal kan. Itu menunjukkan Nabi buka sendal apa menunjukkan sahabat sholat buka mata apa itu maka? Buka mata, makanya nampaknya sendal itu buka. Ya Rasulullah, kenapa kau buka sendalmu? Waktu aku sholat tadi, Jibril datang ngasih tahu, ya Muhammad SAW, ada najis di sendalmu, maka aku buka. Kenapa kalian buka? Kan tak ada najis. Sebetulnya Allah mau ngasih tahu, begitulah sahabat itu sami'na wa ata'na. Tak ada nanya. Coba kita sekarang, pasti tanya, kenapa buka tadi? Kenapa tak buka kiri kanan? Kenapa? Banyak kali pertanyaannya. Tak ada sami'na wa ata'na. Hadis yang ketiga. Ketika Nabi sedang sakit, tak bisa jadi imam. Yang jadi imam Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar jadi imam. Ketika Abu Bakar jadi imam, tiba-tiba datang Nabi. Pas Nabi datang itu, jamaah di belakang memukul tangan. Kenapa jamaah di belakang memukul tangan? Mau ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi dah datang. Dari mana sahabat tahu bahwa Abu Bakar datang? Matanya terbuka apa tutup? Terbuka, makanya nampak Abu Bakar. Ngomong tak boleh, kata Abu Bakar, mundurlah, itu ada Nabi datang. Tapi walaupun begitu, kalau ada orang sholat matanya tertutup, sholatnya tetap sah. Ustaz pernah sholat tertutup mata? Pernah. Kapan? Ada makmum di depan, pakai baju kaos, tertulis di belakangnya, hidup memang sudah susah, jangan bikin susah. Pokoknya asal saya tengok sih. Makanya kalau sholat itu jangan pakai baju bertulis-tulis. Tulis baca orang, tulis ini Eramas. Teringat deh dulu kan. Kalau pakailah baju. Oleh sebab itu maka kita disuruh pakai baju yang tak bertulis. Tapi yang baju bertulis jangan tersinggung. Saya tak ada nyindir-nyindir. Nah, itu tentang masalah sholat buka mata, tutup mata dan terkait dengan pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Kasih mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau nanya nih, sebenarnya pengalaman pribadi ya. Saya di rumah saya tuh suami saya selalu bilang dia yang berhak menjadi imam. Padahal anak saya itu udah cukup besar, dia lebih hafal Quran dan dia bisa membaca Quran. Tapi ketika sholat itu sebaiknya siapa yang berhak menjadi imam ya, Ustadz? Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahbah Zuhaili. Di situ bisa kita pilih 4 alternatif. Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali. Urutan yang pertama mazhab Hanafi, meninggal tahun 150. Imam yang kedua paling tua mazhab Maliki, meninggal tahun 179. Imam yang ketiga mazhab Syafi'i, meninggal tahun 204. Imam yang keempat mazhab Hambali, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal 241. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Menurut urutan, paling 2 Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali.
Saya pakai mazhab Syafi'i, karena itu yang kita amalkan di Indonesia. Ada 14 sampai 16 urutan. Kalau berkumpul kita ini, siapa yang paling layak jadi imam? Yang pertama, ulil amri, pemimpin. Kalau pemimpin mau menitahkan, yang kedua, imam ratib. Makanya diangkatlah di masjid itu namanya imam ratib. Kalau di Istiqlal, imam besar. Imam ratib itu imam tetap. Diangkat oleh pemimpin. Di-SK-kan oleh Kementerian Agama, oleh gubernur, Pemprov, Pemda, Pemko, Pemkap, menjadi imam. Nah, dia yang paling layak. Tak boleh siapapun ustaz yang datang dari Jakarta, dari Bandung, dari Mesir, dari Kairo, dari Makkah, tak boleh maju sebelum ada izin dari imam ratib. Lalu kemudian yang ketiga, kalau tak ada pemimpin, tak ada imam ratib, yang ketiga aqra'uhum, yang paling banyak hafalannya. Yang satu 30 juz, yang satu juz 30. Maka yang maju juz 30. Yang keempat afqahuhum, yang paling ngerti. Ada satu hafal Quran, tapi tak paham isi Quran. Yang satu hafal Quran dan pakar tafsir, doktor bidang tafsir Al-Quran, maka dia maju ke depan. Terus, saya tak ingat lagi urutannya. Sampai anzafuhum, yang paling bersih. Paling bersih. Ada satu hafal Quran hebat, tapi asal tengok kerah bajunya Arab gundul. Ada pula satu bersih. Sampai-sampai di situ ada disebut yang paling ganteng. Paling, kenapa? Itu termasuk pengaruh. Barulah kemudian yang terakhir, yang ke-14 atau ke-16 di situ adalah yang sudah menikah. Nah, jadi banyak juga kadang kalau sudah imam tarawih di bulan Ramadan, itu banyak dari pondok-pondok tahfiz yang anak-anak muda, itu banyak tuh makmum tuh resek nanya ke saya, Ustaz Somad, itu kan masih anak-anak SMA belum nikah, ngapain dia jadi imam? Saya bilang, Pak, dia memang belum nikah, tapi hafalan Qur'annya 30 juz. Bapak udah 4 kali, masih juz 30 juga lagi. Pernah tak anak-anak zaman Nabi jadi imam? Hadisnya Sahih Bukhari. Waktu itu umur anak itu jadi imam berapa? Sab'a sinin, 7 tahun. Anak umur 7 tahun jadi imam. Tengok di Sahih Bukhari. Anak umur 7 tahun. Kenapa dia jadi imam? Karena dia yang paling banyak hafalannya. Cuman ibu jangan kasih tahu bapak, nanti sakit hati dia. Potongkan aja nanti video saya ini, share. Jangan bagaimanapun juga kepala rumah tangga itu dihormati, dimuliakan. Jangan tamu-tamu udah ngaji pulang, bang sini Sunda. Assalamualaikum. Yang lebih layak itu adalah yang paling banyak hafalnya. Nah, ini ada kiriman kemarin dari pengajian kami, pas tengok, oh rupanya anak. Jadi biarlah dia sadar, suruhnya anak itu. Kau majulah nak. Aku tengok kau banyak, mantap kali hafalan kau, paten. Aku kulhu ke kulhu aja dari kemarin. Walaupun anak kecil jadi imam sah, tapi ada yang menghalangi anak kecil ini. Kenapa dia bisa memutus sop dan tak bisa jadi imam? Yang pertama, ujung senapan angin belum dipotong. Beda sama di Makkah. Di Makkah, anak-anak itu bersunat umur 7 hari. 7 hari disunat. Makanya bagus anak-anak kecil itu langsung disunat. Supaya apa? Maaf cakap. Supaya tak berhenti air najis di ujung. Yang kedua, kenapa anak kecil tempat kita ini tidak bisa jadi imam? Karena kadang wuduknya tak sempurna. Saya tengok itu. Dihidupkannya air keran, diambil matanya digosok. Jadi habis mata, langsung kaki sifat-sifat. Tapi kalau diajarkan dia wuduk yang sempurna, sudah berkhitan, sudah bersunat, diajarkan wuduk yang sempurna, sampai ke siku celah-celah, sampai lubang-lubang telinga, sampai kaki ini dicelah-celahin. Sempurna, maka maju dia jadi imam, menutup aurat, bagus pula suara. Bismillahirrahmanirrahim. Maju dia jadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Ustaz, sekali lagi mungkin biar bisa tenang hati Ustaz. Yang pertama Ustaz, tidak menuduh nama atau bagaimana, ini mungkin ada rekan saya Ustaz mengutang tapi untuk kurban Ustaz, untuk dia berkurban, tapi niat dia ini mau kurban ini luar biasa memang apa ya, tapi uang dia tak ada, paksa dia minjam. Itu gimana Ustaz? Itu satu Ustaz. Yang kedua Ustaz,
pada saat sholat kadang ada imam yang di belakang imam nih kadang berebut mau di belakang imam. Pada saat salah kadang bacaan imam menyambungnya bukan tak sanggup dia, tapi berebut dia ke depan. Cobalah, maunya sadar diri aja kan boleh gitu Ustaz. Kalau nggak sadar samping aja gitu kan Ustaz. Mau di sini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hutang itu terbagi dua. Yang pertama namanya yurja ada uhu, ada yang diharapkan pembayarannya. Yang kedua la yurja ada uhu, tak ada yang diharapkan pembayarannya. Misalnya saya datang, Bang Ijek pinjam saya 2,5 juta. Untuk apa? Saya mau berkurban. Apa Ustaz harapkan pembayarannya? Insya Allah nanti panen sawit minggu depan, ku bayar. Itu boleh. Yang tak boleh itu la yurja ada uhu, tak ada diharapkan pembayarannya. Pinjam Bang 2,5, pembayarannya apa? Kuserahkan pada Allah SWT. Itu tak boleh. Jadi kalau ada diharapkan pembayarannya, insya Allah nanti berasku panen 1 Muharram, minjamnya 10 Zulhijjah, 20 hari, ada diharapkan pembayarannya, maka berutang untuk ibadah itu hukumnya mubah, boleh. Dalam kitab namanya Majmu' Fatawa. Bukan saya tak pernah berfatwa. Saya sampai hari ini tak pernah berfatwa. Saya hanya membacakan fatwa ulama. Yang kedua, di Malaysia imam itu 2. Ada imam yang digaji oleh pemerintah, ada imam yang digaji oleh Masjid Surau Langgar Musola, EJK. EJK itu jawatan kuasa. Mereka yang menggaji. Oleh sebab itu maka dibuat sajadah itu 2. Sajadah untuk imam yang digaji oleh negara, kerajaan, sajadah di belakang yang digaji. Itu saya tanya, karena saya ceramah tiap 6 bulan sekali Kuala Lumpur. Saya tanya, ini apa maksud sajadah 2 nih? Ini imam negeri, ini imam swasta. Nah, jadi bisa itu dibuat di Sumatera Utara. Jadi ini imam yang digaji oleh Pemda, Pemko, Pemkap, ini yang digaji oleh pengurus masjid. Ah, itu adik-adik kita dari mahasiswa, ya ini untuk yang selesai S1 dari UIN, Usuluddin segala macam, itu bisa. Adapun tidak ada seperti itu, maka kalaupun tak sanggup menggantikan atau menyambung, kita kalau mantap di awalnya, mungkin dia grogi, tak dapatnya. Ya ayyuhallazina amanu. Entah amanu yang mana ini, kan banyak kali. Amanu, kita bisikkannya di belakang. Kulhu. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Selama dia masih menutup aurat, bisa dia maju, tak masalah. Itu. Tapi pernah juga saya nengok, pas di belakang imam tuh anak muda pakai celana jeans, pakai baju kaos pendek. Asal dia maju, nampak LC, lubang cirit. Tapi jangan pula Abdul Somad LC kalian bilang itu. Asal ini kan ini pala maju dan nanti batal, karena orang kalau terbuka auratnya batal sholatnya, karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Saya pesankan karena anak muda kalau kalian sholat itu celana jeans itu biarlah naik ke atas pakai ikat pinggang, kemudian baju itu panjang. Nah, itu makanya selalu kalau kita tengok saudara-saudara kita dari jamaah tabligh atau kan baju itu panjang kan, guna baju itu panjang tertutup lekuk dan ini belakang. Dan orang Melayu, di situ nampak baju Melayu itu baju Islam. Setiap orang Melayu pakai baju teluk belanga, pasti pakai kain songket. Kain songket itu adalah beradat, tertutup dia, supaya tak nampak lekuk. Maka dia bisa sholat. Allahu Akbar. Itu pentingnya. Jadi jangan katakan orang Melayu pakai songket itu, kau tengok macam rok mini kau tengok. Nah, oleh sebab itu maka ini menutup aurat ini amat sangat penting. Tapi secara umum kita andai pun terdesak bisa maju, yang penting Fatihahnya luruskan, ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apa yang bisa kau baca kulhu qul falaq maka sudah sah. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir majelis ini mari kita baca doa ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Wa khususan ala sahibi hadzal bait, bil khusus sahibul bait. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufikmu dan ridhamu dalam hati kami supaya kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai.
Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Al-Qur'an yang benar. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Tanamkan istiqamah dalam hati kami, berikan kami husnul khatimah. Allahumma adhillana tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Malam ini kami berkumpul, kami berharap dapat pula kami berkumpul di bawah singgasana arasmu di padang mahsyar pada saat tak ada tempat bernaung kecuali naungan Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami berkasih sayang bukan karena harta, berkasih sayang bukan karena kuasa, berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Jadikan anak keturunan kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min hufazil Quran wal hafizat. Jadikan keturunan kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang-orang yang memperjuangkan agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Angkat malapetaka bil khusus wabah Covid-19 dari negeri kami, dari negeri di dunia ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.